Ada Gus Dosi ya? Halo? Neng Risma monitor ya ini ya? Oke. Nunggu Dosi? Prof. Zaki dulu, Prof. Wonten Prof Yaki sudah? Oke, insya Allah sebentar lagi gabung. Gini. Ini saya dari Lamongan balik ke kampus ke Pasca kok Prof Joko ini. Oh, balik ke kampus pasca? Ini baru datang jam 7 pas tadi, takut ketinggalan. Kalau nanti di kendaraan kan gelap. Luar biasa ini. Profesor satu ini luar biasa juga ini. Lamongan, insya Allah kelas kemitraan program dokter 2 kelas, Prof. Top, Marco top. Ini Prof Turkan juga ini mengoprak-oprak ini engagement dari para S1 yang sudah bekerja untuk didorong ke S2, S3 ini. Leres, Prof. Leres. UNER keren, Prof. Banyak dapat itu, Prof. Napa hadiah MBKM. IKU-nya banyak yang dapat, nggih. Yang jelas IKU-nya dapat nomor 1, Bu Musliati. Nggih, mantap, Prof. Dapat berapa ya? Berapa? 24 M. 24, sekian ya, Prof. 24, sekian. 4 M. Akhirnya, Prof, November harus sudah dibelanjakan. Jadi mudah-mudahan kita dapat laptop semua, katanya gitu. Kalau itu kecil itu, yang nggak bisa dibeli itu dignity-nya itu ya, Prof Turkan ya. Betul. Tadi siang itu gini belanja, ini dosen dungono. Asal nanti diganti dengan prestasi-prestasi lebih lagi gitu. Kalau kami, Prof, yang berat itu IKU 2, Prof. IKU 2 ya, Prof Turhan, yang itu UMR. Iya, IKU 2 itu gabungan bidang 1 dan bidang 3. Nggih, yang UMR itu kalau lulusan kependidikan mana ada yang di atas 4 juta, Prof, gajinya? Iya, itu berat ya. Berat, Prof, apalagi tantangan itu, beratnya itu sebagai tantangan saja, Bu Musliati. Nggih. Wah, sampun monggo. Makanya diberi 3 semester di luar kampus itu untuk menjawab itu. Nah. Ngapunten, saya mulai dulu karena Prof Zaki ada agenda lain ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati para kiai, alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir dalam forum kita malam hari ini, khususnya Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah, Ketua Umum MUI Jawa Timur, Profesor Ahmad Muzaki, Sekretaris Umum MUI Jawa Timur, Profesor Joko Santoso, Ketua Badan Kesehatan MUI Jawa Timur, pimpinan dan anggota Komisi Lembaga Badan MUI Jawa Timur, para narasumber, Kiai Haji Reza Ahmad Zahid, Ketua Komisi Dakwah MUI Jawa Timur, Dr. Kiai Haji Nur Sodik Askandar, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Jawa Timur, Dr. Hajah Uji Asia,
Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Remaja MUI Jawa Timur, Profesor Dr. Suparto Wijoyo, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup MUI Jawa Timur, Profesor Dr. Turhan Yani, Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama MUI Jawa Timur, serta para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam webinar seri Literasi Pandemi MUI Jatim, spesial Hari Santri dengan tema Resolusi Santri di Masa Pandemi. Hadirin hadirat yang kami muliakan, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga forum ini dapat memberi kemaslahatan bagi kita semua. Amin. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih kami sampaikan. Menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan dan pengarahan diskusi oleh Profesor Joko Santoso, Ketua Badan Kesehatan MUI Jawa Timur. Kepada beliau, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih, Ning Risma. Mohon izin para senior, para yai, para nyai, para ulama, dan para hadirin yang dalam kaitan ini sempat mengikuti acara literasi tiap minggu yang sudah ke-17 ya, Ning Risma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Kiaiku. Iya, ini Prof. Parto ini nyaring suaranya, luar biasa, matur suwun Prof. Parto ini tahunya. Yang saya hormati Romo Yai Mutawakil, yang saya hormati pula Prof. Zaki, serta para pemangku di lembaga atau yang di badan yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati para santri yang luar biasa bermuamalannya, terutama untuk kesejahteraan umat. Ini hari spesial, artinya Hari Santri ini mengingatkan kita bahwa perlu kita meningkatkan suatu kompetensi yang biasanya sering kami singgung, agar
masyarakat yang tidak berdaya, umat yang tidak berdaya itu bisa kita berdayakan. Kami merefleksi diri bagaimana supaya patron santri itu ada di ahli matematika. Patron santri itu ahli biologi, ahli nuklir, ahli kedokteran yang menemukan virus A, virus B, dan pada jajaran-jajaran keilmuan lainnya. Nah, apa yang sudah menjadi atribut yang sangat tinggi dignitinya, makomnya itu demikian tinggi, maka akan lebih tinggi lagi ketika itu ada di semua jajaran keilmuan. Nah, ini yang menjadikan kita tertantang untuk, meskipun sulit untuk meniru teladannya Nabi, tapi oleh karena beliaunya itu adalah sangat super terpilih, karena itu adalah suatu wahyu ilahi yang diberikan oleh Allah. Menyitir dari surat Yasin bahwa ternyata kebesaran ilahi ketika kita itu bersujud menyembah kepada Allah, ketika kita itu bersolawat, itu sesungguhnya mempunyai implikasi bahwa kita telah berjanji bagaimana muamalah kita ini lengkap. Nah, dalam kaitan merefleksi, memaknai hari santri, maka harian kita, waktu kita yang sudah diberikan Allah tak tergantikan dengan apapun. Perlu kita menanyakan sejauh mana waktu yang kita dapat dan kita amalkan dalam bentuk suatu peningkatan kehidupan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus ada lebih baik daripada hari ini. Nah, inilah kita merefleksi dalam hari santri supaya apa yang kita punya bisa terbagikan pada santri-santri junior dan menjadi inspirator kita pada santri-santri junior untuk untuk mengembangkan kompetensinya yang dari religion ini kita implementasikan, kita kalau istilahnya Bu Kofifa, Bu Begonur itu kita skrupkan, kita link and match-kan apa yang ada dalam tuntunan-tuntunan yang sudah kita terima semuanya, itu bisa terkejawantakan dalam bentuk ukrawi. Nah, pentingnya di sini adalah bagaimana upaya-upaya ini secara simultan ada terinternalisasi dalam sanubari para santri-santri junior. Sehingga ketika akan mendapatkan suatu peralihan generasi, itu bentuk suatu santri di abad 21 sangat adaptable, sangat betul-betul ramah terhadap suatu kebutuhan-kebutuhan di abad 21. Sehingga dengan demikian bisa punya competitiveness-nya yang sangat tinggi. Ketika melakukan usaha dengan menyebut di awal itu nama Allah, ketika melangkah itu langkah yang sangat profesional, menjadi lengkaplah suatu hasil yang diawali dengan lillahi ta'ala. Artinya
dengan menyebut asma Allah, apapun yang ada, itu adalah soal kedua, yang penting tulus ikhlasnya. Nah, inilah yang harus kita bentuk pada junior-junior santri kita, sehingga competitiveness-nya atau daya saingnya itu betul-betul menjadi agent agent of change, artinya itu agen perubahan, di mana ketika posisi itu sudah diduduki oleh santri pada saatnya, maka menjadi longgar dalam kaitan kita itu mengembangkan muamalah, yang namanya kita ini mempunyai kewajiban untuk mengembangkan syiar agama Islam. Nah, inilah yang menjadi titik penting bagaimana ketika memaknai hari santri. Tadi saya tanya dengan Bu Muslihat sama Prof. Tulkan, itu pada tahun ke-6 yang sekarang ini. Sehingga dengan demikian, dengan pertemuan webinar ini diharapkan dari tahun ke tahun suatu generasi santri yang akan menggantikan kita semuanya akan duduk bersama dengan generasi-generasi yang ada di luar negeri, sehingga kesejahteraan Muslim yang ada di Indonesia, umat Muslim yang ada di Indonesia, yang sekarang masih posisinya di $3.500 sampai $4.000 per tahunnya, bisa menuju ke 12.000 sama dengan Muslim yang ada di Malaysia. Inilah yang menjadi wajib untuk kita pecahkan secara bersama-sama, bagaimana mencetak generasi santri sehingga mempunyai 6 domain kompetensi yang sering kami sampaikan. Satu adalah jadi pelayan yang sangat tulus, yang excellent. Yang kedua, ketika melayani itu justru meningkatkan kesejahteraan yang dilayani. Ketika melayani itu berilmu yang selalu ilmunya update. Ketika melayani itu pakai bahasa yang sangat santun dan memberikan suatu pencerahan dalam berbagai media. Ketika melayani yang sangat profesional, di mana ini mengedepankan suatu human being, artinya nilai-nilai keumatan yang kita curahkan kepada umat kita. Sehingga dengan demikian, santri di abad 21 adalah santri hasil proses transformasi, di mana proses itu menjadi efisien dan efektif. Kemudian dampaknya tidak hanya sekedar kurva biasa, tetapi kurvanya itu logaritma. Inilah yang menjadi tantangan kita semua, insya Allah dengan kebersamaan kita yang sangat fokus, dengan ketulusan kita membangun santri-santri junior untuk meneruskan suatu posisi kita yang sekarang ini. Akhir kata, kami mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, karena tidak ada niat sekecil apapun, kecuali hanya kelemahan semata yang ada. Untuk itu, matur suwun atas pemaafannya dan matur suwun atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Joko Santoso. Alhamdulillah sampailah kita di acara inti, yaitu webinar seri literasi pandemi MUI Jawa Timur, spesial Hari Santri, dengan tema resolusi santri di masa pandemi. Oleh karena itu, saya serahkan sepenuhnya kepada moderator Ibu Muslihati, Sekretaris Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI Jawa Timur. Kepada beliau, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Ibu Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para nyai, para kiai, para ning,
para ulama yang hadir pada malam hari ini dan seluruh peserta webinar Literasi Pandemi ke-16 MUI Jawa Timur. Wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Profesor Dr. Muzaki, Sekretaris Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur, para ketua komisi dan badan di jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, dan seluruh pengurus yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita kembali diberikan kesehatan dan diberikan nikmat sempat untuk bisa berkumpul secara virtual dalam acara literasi pandemi, khusus acara memperingati Hari Santri. Tahun 2021, hari ini Jumat 22 Oktober 2021 dengan tema Santri Sehat, Indonesia Kuat, Santri Siaga, Jiwa Raga. Nun sewu, para yai, para bunyai, karena biasanya lempeng-lempeng mawon, saya mohon izin untuk sedikit bersyair, nggih Prof Joko. Monggo. Saya latihan Pokoknya berhari-hari ini. Sambil sholawatan, Prof. Kebetulan ini kan juga Maulid Nabi. Ya, saya latihan dari YouTube ini, Prof. Mohon izin. Waktu Bu dosen berarti lancar. Hangat-hangat nasi kebuli, ditambah tomat enak sekali. Duhai selamat hari santri, tetap semarak meski pandemi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Buah mangga dan buah anggur dicuci bersih, ditata rapi. Sungguh bangga pada MUI Jawa Timur, selalu menginspirasi dan mengayomi. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa. Punyai luar biasa. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bersama dalam sebuah acara webinar yang sangat istimewa di Hari Santri dan dengan tema yang juga istimewa, yaitu resolusi santri di masa pandemi. Tentu tema ini diinspirasi atau terinspirasi dari resolusi jihad yang dikobarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Tanggal inilah yang kemudian menjadi tonggak sejarah pembebasan NKRI atau penegakan kemerdekaan NKRI. Dan setelah sekian puluh tahun, kembali kita harus mengobarkan semangat resolusi jihad, dan malam hari ini telah hadir 5 ketua komisi atau badan yang akan memaparkan peran santri dan resolusi santri di bidang masing-masing. Karena kita tahu santri tidak pernah berhenti berkiprah untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan kita telah bersama dengan 5 orang kepala atau ketua komisi atau ketua badan yang berada di jajaran pengurus MUI Jawa Timur. Bersama kita telah hadir Profesor Dr. Suparto Wijoyo, MHUM, Ketua Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup MUI Jawa Timur. Kemudian ada Profesor Dr. Turhan Yani, MA, Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama MUI Jawa Timur. Hadir pula Kiai Haji Dr. Nur Sodik Askandar SE, MM, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Jawa Timur, Ibu Nyai Dr. Haja Uji Asia MSI, Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Remaja MUI Jawa Timur, dan yang juga spesial, ini seringkali disebut sebagai kiai yang sangat inspiratif, kiai muda, yaitu Kiai Haji Reza Ahmad Zahid, Ketua Komisi Dakwah MUI Jawa Timur. Tanpa berpanjang kata, untuk yang pertama kali saya persilahkan kepada Kiai Haji Dr. Nur Askandar untuk menyampaikan paparan tentang santri dan resolusi di bidang ekonomi untuk pemulihan ekonomi di masa dan pasca pandemi. Waktunya kurang lebih 10 menit, Yai, kami haturkan. Monggo, Yai. Nun sewu, kita menyapa Yai Nur Askandar. Sampun siap, Yai? Assalamualaikum, Yai Nur Sodik Askandar. Semoga
jaringan saya tidak bermasalah ini ya. Karena di masa pandemi ini dengan daring kadang-kadang jaringan yang membuat kita tidak bisa terhubung dengan baik. Baik, jika Yai Nur Askandar. Waalaikumsalam, Yai, alhamdulillah. Salam Yai. Semoga selalu sehat, Yai. Prof. Joko. Waalaikumsalam, Pak Yai. Top, Pak Yai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nun sewu ini Pak Yai Nur Askandar dengan program-program perekonomiannya luar biasa nggih, Prof Joko nggih. Monggo Yai. Kami persilakan untuk yang pertama kali Yai Nur Sodik Askandar memaparkan santri dan resolusi perekonomian di masa dan pasca pandemi, karena yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah perihal ekonomi. Monggo Yai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah maba'dah. Yang kami hormati, yang kami taati, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah selaku Ketua MUI Jawa Timur, Ketua Umum MUI Jawa Timur, Prof Muzaki, Sekretaris Umum MUI Jawa Timur, yang saya banggakan Prof Joko, yang banyak menginspirasi saya karena beliau ini aktif di MUI, aktif menulis, aktif macam-macam ini. Sama-sama, Prof. Beberapa pengurus yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktunya, karena tidak panjang. Saya ingin menyampaikan bahwa bicara tentang ekonomi ini kan bicara sesuatu yang paling menarik. Saya dulu juga sampaikan kalau terjadi pandemi ini yang paling akhir ditutup itu adalah sektor ekonomi, yang paling cepat dibuka juga sektor ekonomi. Nah, kenapa demikian? Karena memang ekonomi ini, sektor ekonomi ini menjangkau hajat hidup orang banyak, itu yang pertama. Jadi semua orang kehidupannya tentu sangat tergantung dari kehidupan ekonomi mereka dalam ukuran duniawi sudah barang tentu. Kalau bicara MUI sebetulnya tidak boleh bicara duniawi saja, karena bicara kesejahteraan itu berarti kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Tetapi karena kita bicaranya ekonomi, ya kita bicara ukuran-ukuran yang terkait dengan ekonomi. Jadi ini sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sektor ekonomi ini adalah sektor yang terkait dengan proses pembangunan negara secara langsung. Jadi investasi dan lain sebagainya, pertumbuhan ekonomi itu salah satunya diukur dari besaran investasi dan lain sebagainya, yang itu ukurannya adalah ukuran-ukuran ekonomi. Karena itu ya menjadi sangat menarik. Kemudian yang ketiga terkait dengan kesejahteraan tadi itu. Kesejahteraan hidup ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi kalau kita bicara secara teori. Jadi ada tiga hal. Jadi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, karena semua orang pasti berpikir tentang persoalan ekonomi. Yang kedua berkaitan dengan kesejahteraan, mengukur kesejahteraan orang yang bisa memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan pokok dengan lebih baik, maka secara ekonomi dia dianggap sebagai orang yang lebih sejahtera daripada yang lain. Dan yang ketiga tadi berkaitan dengan pembangunan, karena itu ada investasi di situ. Sehingga mengukur pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya itu akan diukur dari persoalan-persoalan yang terkait dengan ekonomi. Nah, kalau bicara tentang resolusi, karena saya dikasih temanya sama Prof Joko itu resolusi ekonomi, sehingga saya sempat nanya sama Prof Joko, resolusi ekonomi yang dimaksud itu apa itu. Nah, menurut saya bicara tentang perjuangan ekonomi, bicara tentang menggerakkan ekonomi itu berarti bicara tentang tiga sektor. Yang pertama adalah menggerakkan sektor real. Jadi bagaimana kita ini menjadi penggerak sektor real, khususnya yang terkait dengan UMKM. Kenapa demikian? Karena 99% pelaku ekonomi itu adalah UMKM, dan 99% itu menyerap tenaga kerja. Bahkan lebih. Nah, karena itu kalau kita bicara ekonomi, sebetulnya mau tidak mau kita harus membicarakan UMKM. Meskipun
kalau dilihat dari peran ekonomi itu akan kelihatan lebih kecil karena sumbangannya terhadap pendapatan domestik bruto menjadi lebih kecil. Tetapi manfaatnya jauh lebih besar. Karena itu saya dulu ketika tahun 97 masuk ke 98 terjadi krisis ekonomi itu, saya menyampaikan kenapa sih Indonesia kok menjadi lebih kuat daripada negara-negara lain. Padahal sebetulnya Indonesia itu nilai mata uangnya dan lain sebagainya rendah, tetapi ekonominya tidak jatuh-jatuh amat sebagaimana negara-negara lain. Karena kekuatan sektor UMKM ini, yang kita sebut the invisible hand. Jadi ada tangan-tangan yang tersembunyi di dalam pembangunan ekonomi itu. Karena itu kalau kita semua, khususnya di MUI mau menggerakkan sektor real, maka yang pertama menurut saya adalah bagaimana kita menggerakkan sektor UMKM ini. Saya di MUI kebetulan ada di Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat mencoba ini dengan membangun sinergi-sinergi dengan UMKM, mengarahkan mereka untuk bisa bertumbuh, mengarahkan mereka untuk bisa bersaing, dan mengarahkan mereka untuk mempunyai pasar yang lebih besar. 1 bulan yang lalu kami bikin gerakan, Prof, namanya gerakan belanja kepada tetangga dan saudaranya. Ini kami sepakati dengan beberapa pengusaha dan kelompok komunitas. Jadi ada komunitas HPN, Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Kami kemudian ada kelompok komunitas TDA, Komunitas Tangan di Atas. Nah, kemudian kami juga bertemu dengan masyarakat ekonomi syariah dan para pelaku sektor ekonomi real yang menengah ke bawah. Kami kumpulkan, kami ajak berbicara bersama-sama dan alhamdulillah kemudian mensepakati gerakan belanja pada tetangga dan saudara. Artinya apa? Kita mengutamakan produk-produk yang memang dibikin di daerah itu, setidaknya produk-produk yang dibikin di negara Indonesia. Fungsinya apa? Kalau ini bisa bergerak dengan baik, maka kemudian neraca perdagangan kita akan lebih baik karena impornya menjadi berkurang. Kalau impornya berkurang berarti cadangan devisanya tidak banyak digunakan. Kalau cadangan devisanya tidak banyak digunakan, maka mata uang kita akan naik. Nah, ini berkali-kali saya sampaikan, kalau ini tidak kita mulai, maka ya kita harus rela mata uang kita itu tetap pada kisaran sekarang atau lebih lemah. Dan akibatnya ya kalau kita keluar negeri ya dari orang kaya menjadi miskin. Kita bawa uang berapa juta, kalau dibawa ke Singapura, bawa ke Brunei, bawa ke Eropa, pasti akan menjadi jauh lebih sedikit. Karena itu tadi itu menggerakkan sektor UMKM, sekaligus yang kedua membangkitkan semangat mereka dengan cara kita mengusahakan perputaran ekonomi itu adalah perputaran-perputaran yang ada di kita sendiri, bukan pada orang lain. Dan kemudian yang ketiga tadi mengurangi belanja-belanja produk-produk yang berbau impor, kecuali yang memang belum ada diproduksi di Indonesia. Kami bersepakat seperti itu. Produk-produk impor ya seperti kendaraan dan lain sebagainya karena memang kita belum bisa ini. Nah, kemudian yang kedua adalah sektor keuangan. Saya bagi menjadi 3. Sektor keuangan konvensional. Nah, kalau di MUI mungkin ini ditinggalkan. Kemudian yang kedua sektor keuangan syariah. Dan yang ketiga itu sektor keuangan sosial di dalam Islam. Kita ini sebetulnya punya sumber daya yang sangat besar, tetapi belum banyak dioptimalkan, yaitu keuangan sosial di dalam Islam. Ini yang belum banyak dibahas. Padahal sebetulnya Al-Quran kita sudah mengajarkan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya ini akan kalau diatur dengan lebih baik, maka akan menjadi sumber permodalan yang sangat besar, bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha di Indonesia dengan biaya yang lebih murah. Misalnya terkait dengan wakaf. Kalau saya sering bayangkan itu, kalau orang Indonesia itu menurut data yang disampaikan Bu Gubernur sebulan yang lalu ada 195 juta, setiap hari nanti digerakkan oleh Bu Muslihati wakaf Rp1.000, itu berarti akan terkumpul 195 miliar per hari. Berarti per 6 hari sudah terkumpul 1 triliun. Belum sodako, belum infak,
belum hibah. Apalagi kalau ditambah dengan zakat. Zakat saja kan kalau satu orang dihitung dengan 3 kilo berarti 12.000, berarti 36.000. Itu kalau dikalikan 195 juta juga akan jumlahnya menjadi sangat besar. Cuman ini sampai sekarang belum bisa dioptimalkan oleh kita umat Islam, termasuk di dalamnya adalah MUI belum mampu menggerakkan keuangan sosial ini di dalam Islam ini menjadi sebuah gerakan sehingga terakumulasi jumlah dana yang sangat besar yang bisa dikumpulkan sehingga nanti bisa menggerakkan apa saja, sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan lain sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu kalau panjenengan lihat data, kita akan susah karena apa? Data penerimaan zakat itu masih kalah dengan konsumsi rokok di Indonesia. Jadi lebih besar konsumsi rokoknya daripada zakat yang dibayarkan. Apalagi yang lain, zakat yang wajib saja, yang dalam perintahnya di dalam Al-Quran sering dibarengkan dengan sholat, itu aja masih kalah dengan konsumsi rokok, apalagi yang lain. Karena itu kalau saya mengusulkan resolusi ekonomi yang kita bangun di Indonesia melalui MUI ini adalah bagaimana kita membangun infrastruktur keuangan sosial di dalam Islam ini menjadi sebuah gerakan sehingga nanti akan dapat terakumulasi jumlah dana dalam jumlah yang sangat besar yang mampu menggerakkan apa saja dan kemudian memperkuat perekonomian Indonesia. Nah, yang ketiga, sektor teknologi dan informasi. Bagaimanapun juga tidak bisa mau tidak mau, suka tidak suka, teknologi sekarang sudah menjadi kebutuhan yang real di masyarakat, apalagi kemudian dibarengi dengan perilaku masyarakat yang ingin semua barang itu ada di dekatnya. Semua barang yang dibutuhkan, semua barang yang diinginkan, dan semua barang yang diharapkan itu ada di dekatnya. Nah, bagaimana caranya? Tentu dengan memanfaatkan teknologi. Karena itu saya 5 tahun yang lalu beberapa kali mengkampanyekan tentang perlunya teknopreneurship itu dikembangkan di Indonesia, karena wilayah Indonesia yang menurut saya tidak bisa dijangkau secara cepat hanya dengan menggunakan cara-cara konvensional. Kita terdiri dari 13.000 pulau yang tersebar di mana-mana, maka salah satu pilihannya adalah teknopreneurship. Nah, teknopreneurship itu menurut saya ya banyak sebetulnya. Teknopreneurship sebagai basis produk, teknopreneurship sebagai basis pemasaran, maupun teknopreneurship sebagai basis-basis yang lain. Nah, sebagai basis produk waktunya berarti, kurang 1 menit, Prof. Ya, sudah terakhir ini, tak cepat ini. Jadi sebagai basis produk maka teknologi diharapkan meningkatkan produk itu menjadi kualitas produk menjadi lebih baik. Sebagai basis pemasaran maka ini juga akan bermanfaat sangat baik karena dengan melalui teknologi, dengan memanfaatkan teknologi, informasi terhadap barang itu bisa tersebar jauh lebih cepat dan akurat kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan kemudian yang ketiga, teknologi sebagai basis distribusi, mendistribusikan barang lebih cepat untuk sampai kepada masyarakat, sehingga dengan demikian barang yang bagus itu akan diterima juga dalam kondisi bagus, barang yang baik akan diterima dalam kondisi baik, tidak sebagaimana kalau kemudian kita merubah pola itu tetap dengan menggunakan teknik-teknik yang lama. Saya pikir itu. Terima kasih atas kesempatannya kepada semua pengurus, terutama pengurus harian. Terima kasih Prof. Joko yang selalu memfasilitasi kegiatan seperti ini, dan terima kasih Bu Muslihati atas kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prof. Seandainya waktunya lebih panjang, ini pasti banyak menginspirasi pergerakan ekonomi, nggih, karena idenya sangat-sangat luar biasa. Matur nuwun, Yai. Sami-sami. Semoga yang kita niatkan, yang panjenengan paparkan nanti benar-benar bisa terrealisir melalui MUI Jawa Timur. Selanjutnya, saya persilahkan Profesor Dr. Suparto untuk memaparkan resolusi tentang isu lingkungan di masa pandemi dan pasca pandemi.
karena ini salah satu isu yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita terapkan bersama dalam kehidupan saat ini. Monggo Prof, saya persilahkan, waktunya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini bisa kepanggih panjenengan semuanya, apalagi dengan penuh rasa hormat kami haturkan rasa taat kepada Romo Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah dan juga Sekretaris Jenderal MUI Jawa Timur. Saya ini punya Muslihati yang sholawatannya merdu. Ini ya kepikiran untuk diundang ke UNER, Prof. Joko. Ya. Siap. Untuk bisa bersolawat bersama. Siap, Prof. Siap, UNER bersolawat. Nah, UNER bersolawat yang nanti dikomandoi guru saya, panutan saya, kiai saya ini, Prof. Joko meniko, Profesor Kiai saya. Tatkala saya di Japri, Mas, ono acara malam ini, itu saya langsung dawuh sami'na wa atokna. Karena pingin tetap setia menjadi umatnya Rasulullah yang janjinya sudah sami'na wa atokna. Amin. Kalau saya tidak jawab begitu, khawatir saya ini terlempar dari umat Rasulullah menjadi sebagaimana umatnya Kanjeng Nabi Musa yang sami'na wa asaina. Dan kami tidak ingin itu. Sebagai santri, saya sami'na wa atokna kepada Prof. Joko, apalagi ulama-ulama saya yang ada di sini, kiai-kiai, para masyayikh, tambah taat. Opo maneh taate ditambahi sholawatannya Ibu Nyai Muslihati. Top. Tambah top. Nah, saya rawuh ini tidak paparan Bu Nyai ngapunten, makolah saja, ngomong saja, karena paparannya baru rapat pleno besok. Saya khawatir mendahului. Alasannya gak gawe PowerPoint itu gitu, Prof. Joko ya. Dan Bapak Ibu, para Rom, para Yai, para Bu Nyai, para Neng, para Gus yang amat kawula hormati, insya Allah niatan kita ini bagian dari tadarus ekologi. Amin. Untuk melakukan ta'aruf lingkungan. Gitu ya. Apa yang terjadi dalam situasi pandemi ini, sudahkah kita mensyukuri atas nikmat ekologis itu? Atas keikhlasan lingkungan itu yang selama ini, nah mengikuti bahasanya Prof. Joko itu ikhlas, pembukaan tadi. Kata ikhlas itu tak hitung sampai 3-4 kali soalnya. Jadi saya harus serius untuk urusan ikhlas itu. Apakah kita sudah merasa bersyukur atas keikhlasan ekosistem lingkungan ini? Coba kita praktekkan. Untuk tanda syukur adalah kita tarik nafas bareng-bareng bersama Yai Profesor Muhammad Turhan Yani. Kita tarik nafas dan tahanlah. Nggak usah lama-lama nahannya, 6 jam saja, 6 jam. Kita nggak sanggup, Bu Nyai Muslihati. 1 jam nggak sanggup kita. 5 menit saja nggak sanggup. 2 menit pun terpaksa. Dan rata-rata secara ilmunya Prof. Joko mungkin hanya 45 detik sampai 60 detik itu sudah spektakuler. Apa maknanya ini? Ternyata manusia rata-rata tidak sanggup untuk tidak tarik nafas lebih dari 45 detik. Ini makna ekologisnya bagi saya adalah jarak antara kehidupan dan kematian sesungguhnya tidak lebih dari 45 detik.
Batas antara hidup dan mati itu 45 detik. Jarak terjauh antara hayat dan wafat itu hanya 45 detik. Dari sinilah maksud saya, tidak ada yang bisa kita sombongkan karena kita tidak mampu menjaga jarak kehidupan lebih dari 45 detik. Sementara Prof. Joko, Prof. Yani, Bu Muslikhati bisa bersolawat berjam-jam, kita semua ini, Yai Nur Sodik dengan berbagai macam resolusi ekonominya itu. Kok bisa hidup bertahun-tahun hari ini? Maka kehidupan bertahun-tahun lepas dari 45 detik itu adalah bonus ekologi yang tidak pernah kita hitung. Karena kita sedang sibuk dengan bonus demografi. Tapi tidak pernah sibuk untuk menghitung bonus ekologi itu. Apa bonus ekologinya? Karena kita bisa tarik nafas. Dan berapa ribu kali kita tarik nafas, rata-rata manusia per hari tarik nafas 29.847.000 kali tarik nafas. Cak ongkone mau mesti ta, nek gak percaya jenengan hitung dewe. Tapi tanya Prof. Joko, 29.000 sampai 30.000 kali adalah rata-rata kita tarik nafas setiap hari. Dan yang kita hirup adalah oksigen. Yang kita hirup oksigen. Dan tatkala kita menghirup oksigen, dari mana oksigen itu kita dapatkan? Oksigen kita dapatkan dari pepohonan. Dan berapa liter oksigen yang kita hirup? 9,8 ribu ton per tahun kita hirup oksigen. Dan kita menjadi bertanya, dari mana oksigen itu? Oh, ternyata dari pepohonan, dari setiap lembar daun, ya Allah. Maka dalam Al-Quran, setiap lembar daun itu sesungguhnya bersyahadat. Setiap lembar daun itu sesungguhnya bertasbih kepada Allah. Untuk itu, kajian-kajian ekologis yang terkomputerais hari-hari ini adalah ternyata setiap lambaian daun itu mengucapkan kata Allah, Allah, Allah sebagai tanda dia bertasbih kepada Allah. Karena dia memproduksi oksigen yang kita hirup. Berapa pohon per hari kita butuh oksigen dari pohon itu? Ternyata 5-7 pohon rata-rata. Saya bertanya pada para santri kita ini, kalau satu orang kita buat rata-rata butuh 5 pohon saja hidup per hari, maka saya bertanya, di rumah para santri hari ini berapa pohon? Kalau anggota keluarganya itu 3 orang, berarti 5 kali 3, 15 pohon. Jadi kalau misalnya di rumahnya Bu, tapi kalau Bu Nyai Muslihat ini rimbun banget sih ini. Rimbun banget, seneng. Itulah resolusi santri untuk ekologi adalah sebagaimana rumahnya Bu Nyai Muslihat. Ini background virtual, Prof. Iya. Virtual itu adalah ekspresi jiwa, kata Jalaluddin Rumi, gitu ya. Itu adalah ekspresi jiwamu. Maka kalau saya kok ditunjuk-tunjukkan UNER, cek ketok Prof, karena ini dengan ketua senat ya Prof, saya ini itu Bu Muslihatin saya ini karo ketua senat akademik, jadi gak berani ngomong ini. Wah, mantap Prof itu. Bisa, kalau pohonnya itu ada 5 pohon tadi, maksud saya, kalau satu orang 5 pohon anggota keluarga, saya bertanya, anggota keluarga kita kalau 3 orang berarti 5 kali 3, 15 pohon. Maka saya bertanya, di rumah kita berapa pohon dari total jumlah keluarga kita? Kalau ternyata rumah kita masih 5 pohon, anggota keluarganya masih 3, berarti masih kurang 10 pohon, maka kekurangan 10 itu saya bertanya, oksigen yang kita hirup ini halal apa subhan? Karena kita tidak berkontribusi kepada keluaran oksigen dari rumah keluarga kita, rumah tangga kita, kehidupan famili kita. Maka resolusi saya sekarang, yuk dihitung jumlah anggota keluarga kali kebutuhan pohon dikalikan produksi oksigen setiap hari kali 1 tahun sekian minus atas surplus kita selama ini hidup kita. Maka kalau di rumah kita 3 orang
pohonnya 5. Mulai hari ini peringatan hari santri atau ulang tahun anggota keluarga para santri wajib tanam pohon untuk membayar hutang kepada ekosistem. Itu bagian juga dari resolusi. Karena apa? Kalau asupan oksigen kurang di dalam sebuah tatanan ekosistem itu, yakinlah Yai Turhan Yani, yakinlah Yai Nur Sodek, pokoknya ndok kampung kuno misalnya, kok wargae uring-uringan, muring-muringan, iku kurang asupan oksigen. Bukan karena gangguan tuyul, Jadi, karena apa? Gangguan ekosistem yang tidak seimbang kebutuhan oksigennya, pasti orangnya temperamental. Tanya Prof Ilm, ini ilmunya Prof Joko. Ini adalah ecological medis, gitu ya. Itu ilmunya Prof Joko. Itu para teman-teman para dokter. Orang kurang kebutuhan oksigennya pasti temperamental. Kecerdasan menurun. Seksualitas menurun. Gitu ya. Kalau saya tanya Bu Nyai gitu, si rutin ora, bapak-bapak si rutin ora. Kalau nggak rutin jatanya, itu pasti terjadi gangguan ekosistem. Nggak usah ke Maerot, dipikir dewe ekosistem lingkungannya itu. Ya. Jadi sekarang dikalkulasi itu. Kemudian apa? Tanda syukur teman-teman para kita para santri-santri panjenengan misalnya nanti yuk sopo sing ulang tahun nanam jumlah pohon sesuai kebutuhan di keluarganya masing-masing, itu bagian dari penyelamatan ekosistem kita. Itulah sedekah oksigen yang harus kita lakukan. Dan tanam pohon-pohon itu menurut bahasa Jawa, Bu Nyai, itu kan wit-witan. Makna adat wit-witan itu adalah permulaan kehidupan. Kenapa? Untuk itu dulu Nabiullah Adam dicipta pasti didampingi ono pepohonan, ono wit-witane. Jangan disentuh-sentuh wit-witan itu. Artinya kita disuruh preservasi. Ini bagian dari perlindungan pada apa? Setiap tanaman dijaga. Karena apa? Cabang-cabangnya, pohon-pohon itu tadi, daun-daunnya menghasilkan oksigen, akarnya menyimpan menjadi bank air. Dan air ini adalah water for life. Air kehidupan, air untuk kehidupan coro Surabaya, banyu urip. Jadi nenek moyang kita itu jauh lebih unggul abad 12, abad 21 di Eropa kampanye water for life. Abad rolas Prabu Airlangga barang itu abad 10, abad 11 Prabu Airlangga 1038 juga itu sudah dawuh tentang banyu urip, berarti air kehidupan berasal dari pohon. Maka yuk resolusinya adalah tahun depan peringatan Hari Santri, gerakan tanam pohon sebagai menjaga kehidupan, pohon untuk kehidupan. Kayak wis 10 menit mumpung burung dipotong karo Ibu Nyai wis tak rampuni. Gendang gendut kali kecapi, kenyanglah perut, senanglah hati. Di Hari Santri kita sedekah ekologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Khas Surabayanya Prof. Top Marco Top. Pesannya adalah mari taubatan nasuha ekologis. Ngoten nggih Prof nggih? Nyai bahasa agamanya manut panjenengan kula sami'na wa atokna. Matur nuwun Prof, luar biasa. Nggih, insyaallah sampun angsal ini Prof poin lebih dari Ketua Senat Prof. Prof Parto pantunya Prof Parto. Disusul Prof Turkan kok. Ampun sungkan saya. Selanjutnya setelah kita mendengarkan mengenai taubatan nasuha ekologis tadi dan betapa berharganya lingkungan dan betapa dolimnya kita selama ini begitu. Selanjutnya kita akan mendengarkan resolusi terkait dengan peran santri dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan, remaja, dan keluarga dari Ibu Nyai Dr. Hajah Uji Asia, Ketua Komisi PPRK MUI Jawa Timur. Monggo Ibu Nyai kami aturkan. Masih mute, Bu Nyai, masih mute. Injih, enggal sampun boten mute, sudah unmute.
tasih mute Bu Nyai Uji. Nggih, alhamdulillah sampun. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana fi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, para alim ulama, khususon Romo Kiai Haji Mutawakil Allah Desa MM, juga Prof Muzaki, ada Prof Joko, Prof Parto, Prof Yani, Pak Dr. Kiai Haji Nur Sodik, Gus Reza, juga alhamdulillah pada malam hari ini kami diberi tugas oleh Prof Joko untuk menyampaikan tentang resolusi yang kaitannya dengan resolusi santri yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Saya izin share ya, moderator Ibu Dr. Mustihati. Inggih Bu Nyai. Saja. Sampun Ibu Muslihati. Sampun Bu Nyai. Sampun. Tidak keluar. Untuk resolusi anak dan perempuan di masa pandemi ini kaitan dengan tema dari Hari Santri adalah penghidup santri untuk membela tanah air dengan akhlakul karimah yang merupakan tempaan dan pengalaman selama berada di pendidikan pondok pesantren. Maret 2020 yang lalu, memang semua orang siaga untuk menjaga kesehatan dan tetap di rumah karena memang ini adalah sebuah ikhtiar. Ya. Siswa pun juga ikut pembelajaran online yang puncaknya sangat berat kita lalui adalah pada Juli 2021. Disinilah orang-orang yang kita kasih, kita cintai, ya, ini berpulang ke rahmatullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah yang memberikan kekuatan dan ketabahan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beramal soleh sesuai dengan potensi kita masing-masing. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran betapa sangat menghormatinya terhadap perempuan. Bahkan secara detail membahasnya, baik perempuan sebagai seorang anak, seorang individu, sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai saudari. Banyak sekali surat-surat penting dalam Al-Quran yang bintangnya adalah perempuan. Saya ambil sebagian saja, ada dalam surat An-Nisa, ada dalam surat Al-Mumtahanah, surat Maryam, Al-Mujadilah, Tahrim, dan seterusnya. Di sini juga menggambarkan beberapa perempuan-perempuan yang menjadi referensi bagi perempuan seluruh dunia, yakni perempuan-perempuan yang oleh baginda Rasul digambarkan perempuan-perempuan surgawi atau perempuan-perempuan penghuni surga, termasuk Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu an, Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Asiyah binti Muzahim. Nah, dan bahkan secara detail Al-Quran ini membahas tentang masalah perempuan. Saat ini realitas yang kita hadapi, saya ambil satu contoh saja. Kemarin waktu peluncuran program Ayo Kursus ya, pada bulan yang lalu, Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, yakni Pak Nadiem Makarim,
beliau mengatakan bahwa banyak anak yang putus sekolah akibat pandemi COVID ini. Dan kelompok siswa yang paling rentan putus sekolah itu adalah anak perempuan. Nah, ini Komnas Perlindungan Anak Indonesia ini menemukan sepanjang Januari sampai dengan Maret 2021, 31 anak putus sekolah itu karena menikah, yang juga disinyalir karena alasan ekonomi. Nah, kalau kita lihat, ya, ini yang sumbernya Badilak, ya, Badan Peradilan Agama dari Mahkamah Agung, ya, yang dieksplor oleh Komnas Perempuan, bahwa dispensasi pernikahan anak ini dari tahun ke tahun ini meningkat secara tajam. Bahkan tahun 2020 ini peningkatannya sangat tinggi sekali. Nah, di samping itu, kondisi rentan terhadap kekerasan di masa pandemi itu juga meningkat tajam. Ini yang kepada anak. Yang sebelum pandemi, ini ada sekitar sebelum pandemi itu 1 Januari sampai 28 Februari 2020, ya, ini dari Kementerian PPPA, ya, ada 2.851 kasus. Satu kasus bisa juga terdiri dari beberapa orang, belum tentu satu kasus satu orang. Nah, inilah yang terjadi. Sedangkan saat pandemi itu 29 Februari sampai 31 Desember, itu sekitar 7.190 kasus. Ini yang menimpa anak, sehingga dari sini kondisi rentan kekerasan masa pandemi ini, baik kekerasan terhadap perempuan maupun anak, itu adalah perempuan. Juga demikian. Sebelum pandemi dan setelah pandemi itu meningkat secara tajam. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, para Ibu Nyai, para Ning Nyai, para Gus, ya, di sini kami mencoba, mari kita renungkan bersama dalam resolusi, ya, anak dan perempuan ini, terutama adalah siapapun kita, perempuan, ya, ini kembangkan potensi yang kita miliki di berbagai bidang. Dan juga kritis terhadap bermedsos. Nun sewu, Prof. Joko, 2-3 bulan yang lalu, kami dari Komisi PPRK MUI Jawa Timur itu mengadakan TOT untuk kritis cerdas bermedsos, yang nantinya para fasilitator ini akan juga memberikan atau melakukan edukasi kepada PPRK yang ada di daerah kabupaten maupun kota. Kenapa? Karena hampir setiap hari, setiap saat kita dihadapkan oleh hoax yang terjadi, yang simpang siur, sehingga dengan kita TOT bermedsos untuk cerdas bermedsos, kritis bermedsos ini, kita terutama bagi para santri ini tidak ikut gaduh dengan adanya aneka ragam hoax yang berseliweran hampir setiap detik, setiap saat itu. Apalagi saat-saat ini. Yang berikutnya adalah kalau jadi seorang ibu, maka kita memilih menjadi ibu yang cerdas. Kalau tidak salah, Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa al-um madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasahnya anak. Tempat pertama kali anak mendapatkan sosialisasi, pendidikan, pengayoman, etika, akhlak, ya, itu adalah dari ibu. Idza a'datahu a'data sobana khairul iyak. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa berakar kebaikan. Apalagi kita ini bersyukur
mohon maaf para yai, Allah kan memberikan keistimewaan kepada ibu, ya, yang mana keistimewaan itu sangat luar biasa karena diberikan Allah itu hanya untuk ibu. Wa da'watur rahimi la tasqutu. Semoga ibu-ibu bisa memanfaatkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah ini, bahwa doa seorang ibu itu langsung didengar Allah tanpa ada yang membatasinya. Disinilah oleh karena itu kita manfaatkan peluang keistimewaan itu untuk selalu memohon kepada Allah, mengantarkan, membentengi anak-anak kita, mengantarkan mereka, ya, karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu, maka ibu punya tanggung jawab penuh mengantarkan, membentengi putra-putri sehingga sampai ke surga. Yang berikutnya adalah kita gapai, siapapun kita perempuan, ya, kita gapai predikat perempuan yang solihah. Kalau menjadi remaja putri, ya remaja putri yang solihah. Jadi perempuan dewasa, ya perempuan dewasa yang solihah. Jadi istri, ya istri solihah. Bukankah keindahan dunia ini ya adalah mar'atus solihah. Ya. Dunia ini perhiasan, tapi keindahan dunia ini adalah al-mar'atus solihah. Yang selanjutnya adalah kita juga menjadikan diri kita yang sekaligus jadi guru, juga jadi murid. Kalau kita tidak mau menjadi guru, ilmu kita nanti dipertanyakan kemanfaatannya. Kalau kita tidak mau jadi murid, kita akan bersikap sombong, merasa sudah berlebih, merasa ilmu sudah mumpuni dan seterusnya. Oleh karena itu, kita sekaligus menjadi guru dan juga sekaligus menjadi murid. Mau belajar dan mau mengajar. Yang terakhir, Bunyai Muslihati, ya, ini adalah mengoptimalkan kemandirian. Seringkali kasus-kasus yang terjadi, baik itu kekerasan, perceraian, dan seterusnya, itu adalah ada kontribusi dari ketidakmandirian ini. Pernah suatu ketika, ya, ada kasus, Bunyai Muslihati, mohon maaf, masih ada 1 menit kah? Masih Bunyai, monggo, mboten napa Bunyai. Ini ke sepinya. Ada satu kasus, pernah seorang perempuan yang mendapatkan KDRT, ya, ketika dia meminta untuk adanya pendampingan, didampingi sampai ke level yang hampir akhir, Ya. Ketika pendampingan ke level yang hampir akhir ini, ya, ada ancaman lagi dari si suami, kalau misalnya dia tetap melakukan protes, katakanlah begitu, ya. Saya ambil yang agak sederhana, protes itu, ya, maka dia akan stop, baik itu kebutuhan untuk anaknya yang masih membutuhkan biaya sekolah maupun kebutuhan dia sendiri. Akhirnya dari situ, ya, si pendamping ini akhirnya ya mentok. Kembali lagi dia mendapatkan kekerasan, kembali lagi, ya, tapi kita sudah mendampinginya, sudah tidak terlalu ngoyo seperti dulu. Karena apa? Itu tadi. Di sisi lain, ada ketika ada pendampingan ini, mereka memiliki kemandirian, terutama di bidang ekonomi, sehingga dia punya bargaining. Dia punya bargaining kepada suaminya, kepada keluarganya, sehingga alhamdulillah kondisinya bisa teratasi. Nah, inilah diantaranya
Bapak Ibu sekalian, para nyai, para kiai, para Gus Daning, ya, beberapa hal yang mungkin menjadi renungan kita bersama. Bagaimana perempuan harus membenahi diri, bagaimana perempuan harus memaksimalkan kemandirian, mengembangkan potensinya, sehingga kita bisa melaksanakan amal soleh, baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain dan untuk masyarakat. Saya kira seperti itu, punya muslihati. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, matur nuwun sangat Bunyai Uji, sebuah inspirasi bagi para perempuan dan juga remaja dalam menguatkan perannya di masyarakat. Selanjutnya, kita tahu pendidikan adalah salah satu upaya untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan telah hadir bersama kita Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama MUI, Profesor Muhammad Turhan Yani, yang akan menyampaikan resolusi santri di masa pandemi berdasarkan perspektif pendidikan. Monggo Prof, kami persilahkan. Waktunya berkisar 10 menit, Prof. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kaulah hormati Bapak Kiai Haji Hasan Mutawakil Alamwah, Ketua MUI Provinsi Jawa Timur, Prof. Muzaki selaku Sekretaris Umum, Prof. Joko yang luar biasa mengawal kegiatan rutin setiap 1 pekan, istiqomah luar biasa. Mudah-mudahan berkah selalu, Prof. Amin. Yang saya hormati narasumber yang luar biasa, Prof. Suparto, Bunyai Uji, Pak Dr. Nur Sodik, Pak Dr. Ahmad Reza, Bunyai Muslihati, dan seluruh peserta webinar yang saya hormati. Tak lupa teman-teman Infokom MUI Jawa Timur luar biasa, bersama-sama mendampingi Prof. Joko setiap Jumat malam. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin. Adik, Bapak Ibu yang saya hormati, paparan yang disampaikan oleh narasumber luar biasa. Tadi pengantar dari Prof. Joko juga luar biasa terkait dengan momentum Hari Santri Nasional. Ini menjadi satu tantangan bagi kita yang juga menjadi komunitas santri di era pembangunan atau di abad 21. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya akan memaparkan sekilas seiring dengan keterbatasan waktu dalam konteks atau dalam perspektif pendidikan. Tantangan santri abad 21. Ini banyak sekali sebenarnya. Saya hanya memaparkan 3 poin saja karena waktu terbatas. Ya. Pertama adalah transformasi nilai-nilai kesantrian di era global. Ini tantangan yang sangat berat ya, di era sekarang. Jadi kita mengenal santri itu santun, santri itu tawadhu, santri itu manut. Itu nilai-nilai kesantrian yang luar biasa, yang menjadi ciri khas. Akankah nilai-nilai kesantrian itu di era global sekarang atau di abad 21 ini masih tetap eksis? Nah, ini tantangan kita. Ketika orang sudah masuk pada dunia global, era digital informasi, di berbagai bidang juga akan selalu berhadapan dengan kita sebagai seorang santri, maka akankah transformasi nilai santri itu tetap bisa survive, eksis, dan lestari? Nah, ini menjadi satu hal yang harus kita jawab bersama. Tentu dengan sebuah action, dengan sebuah gerakan, ya, tidak cukup hanya pada tataran pemikiran. Jadi inilah tantangan pertama. Kemudian yang kedua,
adaptif dengan perubahan zaman. Secara sunnatullah, waktu ini terus berjalan, tidak akan pernah kembali. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Hari-hari yang telah Allah tetapkan untuk kita lalui, itu akan terus berjalan seiring dengan sunnatullah. Nah, setiap perubahan itu pasti ada konsekuensi-konsekuensi. Dan setiap zaman itu pasti ada cirinya masing-masing. Sekarang kita di abad 21 yang ditandai dengan salah satunya adalah era industri 4.0, tantangan di era digital. Ini juga harus bisa diikuti oleh kalangan santri. Santri tidak boleh ketinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Santri tidak boleh ketinggalan kemajuan di berbagai bidang. Intinya santri itu harus bisa live sepanjang masa. Likulli zaman wa makan. Pada setiap zaman dan tempat. Ini penting. Nah, momentum Hari Santri Nasional ini harus kita kuatkan, kita kukuhkan bahwa santri itu bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan ini juga tantangan bagi kita sebagai kalangan akademisi atau pendidik, ya, atau kita sebagai apapun. Kemudian tantangan yang ketiga adalah investasi masa depan melalui pendidikan. Akankah santri itu mengisi peluang masa depan melalui pendidikan? Artinya apa? Pendidikan itu selama ini apakah juga menjadi daya tarik bagi santri? Nah, tentu kita harus bisa mengarahkan kepada anak-anak kita, kepada santri kita, harus terus sekolah, harus terus belajar dan belajar. Dan belajar itu tadi sudah diingatkan oleh Prof. Joko, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi asma Allah itulah yang melandasi orang itu belajar, mencari ilmu. Persoalan apa yang akan diperoleh di masa yang akan datang itu serahkan kepada Allah. Allah lah yang mengatur. Jadi tadi juga sudah diingatkan oleh Prof. Suparto, oleh Prof. Nur Askandar, Pak Yai Sodik. Di bidang ekologi, di bidang ekonomi, santri juga harus bisa merawat ekologi itu dengan baik. Karena semuanya, termasuk semua tumbuhan dan cabang-cabangnya, bahkan sampai daun-daunnya itu bertasbih, harus dirawat. Lingkungan sosial, lingkungan alam harus dirawat. Lingkungan ekonomi supaya orang bisa survive, bisa hidup sejahtera, santri harus bisa merawat, harus bisa berkembang. Tidak, kalau dalam bahasa Pak Yai Mutawakil, ya santri itu tidak hanya menjadi objek, tapi harus menjadi subjek, menjadi pelaku pembangunan nasional di berbagai bidang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bagaimana existing santri di dunia pendidikan saat ini? Ya, kita bangga, kita senang ya melihat santri masuk kampus. Alhamdulillah. Ya, lahirlah para akademisi yang luar biasa seperti Prof. Joko, Prof. Suparto, Bu Nyai Uci, Bu Nyai Muslihati, Pak Nur Sodik, Gus Reza, dan para akademisi lainnya. Luar biasa. Ini adalah profil santri. Ya, luar biasa. Ini menjadi satu model, ya. Ketika kita melihat, oh Prof. Joko seorang dokter, oh ternyata beliau santri. Prof. Suparto seorang ahli hukum, ahli lingkungan, oh ternyata santri, luar biasa. Pak Yai Sodik, ya, seorang birokrat ya di kampus, ya, oh ternyata santri, ahli ekonomi, luar biasa. Bu Uci, Bu Muslihati, Pak Dr. Reza Ahmad, luar biasa, santri. Nah, ini menjadi satu daya tarik tersendiri ketika kita punya model seorang tokoh, ya, seorang akademisi. Oh, ternyata background-nya santri. Ini akhirnya generasi kita di kemudian hari berbondong-bondong mengikutinya. Yang kedua, santri masuk birokrasi, baik di instansi pemerintah atau birokrasi dalam arti secara luas dimanapun, misalnya di BUMN atau di organisasi, di partai politik, ya,
Luar biasa. Kita melihat kalau ada top leader dan top manajemen di sebuah instansi yang sangat luar biasa, itu ternyata top leader dan top manajemennya itu adalah santri. Alhamdulillah, kita ikut senang. Luar biasa. Oh, ternyata santri itu juga bisa menjadi seperti itu. Nah, sehingga apa? Santri tidak dipandang sebelah mata. Nah, kita bersyukur ya, di negeri kita, santri masuk birokrasi luar biasa. Tapi yang paling penting, jangan sampai kita ini tergerus oleh lingkungan yang tidak baik, ya, atau terkooptasi, atau terkontaminasi. Justru kita harus bisa mewarnai bagaimana birokrasi itu bisa menjadi lebih baik, bisa melayani umat, bisa melayani masyarakat, bisa tertanam nilai-nilai etika yang baik, gitu ya. Ini luar biasa. Ini tanggung jawab kita sebagai santri. Kemudian ini bidangnya Pak Yai Nur Sodik, santri entrepreneur, santri yang punya jiwa mandiri, punya jiwa wirausaha. Ini kita senang melihat para pengusaha, para konglomerat, para saudagar. Oh, ternyata santri. Alhamdulillah, kita ikut bangga. Ini bagian dari model, yaitu profil atau existing santri yang kita bisa ketengahkan ya sebagai satu model ya. Nah, kemudian santri masuk pesantren. Ini comeback to pesantren, luar biasa juga. Kita sangat akademisi ya, seorang profesor ternyata juga punya pesantren, menjadi kiai sekaligus pengasuh pesantren, luar biasa. Nah, pesantren maknanya luas, ada juga pesantren kampus. Maka Prof. Joko ini juga menjadi kiainya UNER, Prof. Suparto menjadi kiainya UNER, Bu Musliahati menjadi bunyanya UM, Bu Uci Asia menjadi bunyanya UNER, Pak Nur Sodik menjadi kiainya Unisma, luar biasa. Santri masuk pesantren, pesantren dalam arti sebagai satu lembaga pendidikan modern. Ya, bentuknya bisa kampus, bisa pesantren dalam arti pesantren tempat mengaji, seperti pesantren yang kita kenal selama ini, pesantren Salafiyah. Nah, ini juga luar biasa. Kalau misalnya di samping kita ini juga menjadi seorang akademisi, kita juga ikut mengasuh, ikut mengawal ya anak-anak didik kita melalui pesantren yang kita Nun sewu, Prof. Yani, apakah ada kendala teknis mungkin terkait dengan jaringan sepertinya? Semoga bisa segera bergabung kembali. Nun sewu, Prof. Yani. Ini baru join lagi, terlempar baik. seperti ini. Alhamdulillah jika sudah bisa join kembali. Ya, itulah pertemuan virtual selalu seperti itu Bapak Ibu. Salah satu keunikannya adalah putus nyambung seperti lagunya BBB begitu Prof. Monggo Prof. Yani dilanjutkan. Alhamdulillah sudah bisa bergabung kembali. Masih mute Prof. Nun sewu, masih mute Prof. Nggih, ngapunten. Alhamdulillah. Mboten menapa Prof. Nggih, mboten menapa Prof. Teknis kita nggih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ada trouble teknis. Gerakan Santri Abad 21, santri mewarnai pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, santri mewarnai kampus.
Ini alhamdulillah saya sangat senang ya melihat Prof. Joko, Prof. Suparto, dan Bu Nyai Uci, Bu Nyai Muslihati, Pak Nur Sode, Gus Reza, dan Bapak Ibu yang lain yang ada di kampus dan di tempat kerjanya masing-masing, kalau bisa mewarnai institusi di mana tempat bekerja itu luar biasa. Nilai-nilai kesantriannya menjadi satu ciri khas bagaimana orang itu bisa eksis ya di situ dengan jiwa kesantriannya, dengan nilai-nilai kesantriannya, luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah santri mewarnai birokrasi. Tadi saya singgung di awal, kalau seorang santri menjadi pejabat, menjadi birokrat, jangan sampai nilai-nilai kesantriannya itu luntur. Jangan sampai, naudzubillah. Ini justru harus menjadi penguat bagaimana menjadi birokrat yang baik, menjadi pejabat yang baik, pimpinan yang baik, atau birokrasi itu bisa melayani seluruh umat dengan baik. Dan yang terakhir, santri mewarnai di bidang ekonomi, di bidang wirausaha. Ini juga penting sebagai salah satu prinsip kemandirian. Orang itu harus bisa eksis ya, dengan jiwa entrepreneurnya, dengan jiwa wirausahanya. Nah, intinya gerakan santri abad 21 ini dengan momentum resolusi santri pada masa pandemi, mari kita bersama-sama bergerak, berkolaborasi untuk bisa saling membantu ya satu sama lain untuk mewujudkan Indonesia tumbuh, Indonesia sehat, dan Indonesia maju. Demikian Bu Moderator, Bu Nyai Muslihati, dan Bapak Ibu, insya Allah 10 menit atau 11 menit, trouble teknisnya tadi 1 menit, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten nopo Yai, begitulah masa pandemi, selalu ada keunikan-keunikan yang harus direspon secara positif nggih Prof Joko nggih, supaya imunnya tetap bagus. Baik, luar biasa paparan dari Prof Turhanyani mengenai resolusi bidang pendidikan, dan selanjutnya ini pasti luar biasa karena memang semua gerakan kita dan anjuran dari agama adalah berdakwah di berbagai lini, berdakwah di berbagai sektor, dan telah hadir bersama kita, semoga sudah bergabung Dr. Gus Reza, Ketua Komisi Dakwah MUI Jawa Timur, yang akan menyampaikan strategi dakwah di masa pandemi dan pasca pandemi, atau resolusi strategi dakwah di masa pandemi yang memang penuh dengan tantangan. Saya persilahkan Gus Reza. Ini waktunya cukup panjang Gus, dan memang penjenengan ditaruh di bagian belakang sebagai gongnya, begitu kira-kira. Monggo Prof Gus Reza, saya persilahkan Gus. Apakah sudah bergabung Mbak Safira, Gus Reza? Nggih. Sepertinya belum nih. Beliau barusan konfirmasi. Oh, ngaten. Belum bisa bergabung karena acara lain offline di Gresik. Baik, jika demikian maka semua resolusi yang telah dipaparkan tentu perlu diulas dan diberikan pemaknaan secara mendalam. Karena itu kembali saya memohon berkenan Prof Joko selaku inspirator atau inisiator literasi pandemi yang menjadi kegiatan rutin MUI untuk memberikan ulasan terhadap resolusi yang telah dipaparkan oleh 4 Ketua Komisi MUI Jawa Timur. Monggo Prof Joko. Terima kasih Bu Moderator, Bu Muslihati yang luar biasa juga ini. Jadi keempat keynote speaker ini piawi ya dalam membuat suatu resolusi sesuai dengan bidangnya. Dan saya ikut bangga sebagai representasi santri Muslim Indonesia yang selalu berpikir global, tapi berarti wisdomnya itu wisdom culture Indonesia, Muslim Indonesia, sesuai dengan pertumbuhan dalam lingkungan yang ada di kita. Pesantren, bagaimana tata krama, kemudian bagaimana saling bantu-membantu, bagaimana duduk sama-sama, berdiri sama-sama, itu sebetulnya menggambarkan suatu nilai-nilai keluhuran dari nenek moyang kita.
yang selalu mengutamakan human being. Jadi untuk abad 21 ini rupanya apa yang disampaikan dari masing-masing, yaitu Prof. Turkan, terus Bunyai, juga dari Gus Sotik dari sisi ekonomi, atau yang satu lagi dari mana tadi ya, satu lupa saya tadi, Gus Sotik. Dari Prof. Suparto, lalu ya. kemudian dari Dr. Kiai Haji Nur Ampun, Askandar. Prof, ampun. Nah, itu ya. Jadi intinya itu ibaratnya begini ya, Bu Musliati ya. Kalau kita itu memegang pisau, pisau itu ibaratnya itu adalah suatu ilmu. Tajam sekali itu ilmunya itu. Nah, tapi tergantung niat luhurnya ini pisau ini mau diapakan. Leres, Prof. Nah, diapakannya inilah yang harus kita kuatkan santri-santri junior kita. Boleh berpikir global, tapi jangan dilupakan. Nah, itu loh. Jangan dilupakan kita ini Muslim Indonesia. Artinya di negara tropis kita ini berbeda dengan yang di lain tempat. Bahasanya aja bahasa Indonesia, ya toh. Ada pulau Jawa, ada pulau Kalimantan, ada pulau-pulau semuanya. Sehingga kita tetap harus mengedepankan histori. Jadi histori itu kita tidak lahir dari batu meletek kan gitu istilah orang Jawa kalau bilang gitu. Nah, dalam santri kita ini sungguh itu suatu hal yang perlu kita lestarikan, bahwa ketika itu entah jadi presiden, entah jadi orang topnya dunia, sebagaimana yang kemarin itu sangat menginspirasi, yaitu Prof. Uud, itu mengedepankan suatu nilai-nilai Muslim Indonesia. Nah, ketika pegang pisau, pisau ini mau diapakan ini tergantung niat luhur. Nah, jangan sampai kita megang pisau itu, niatnya itu mencederai atau pinter tapi memperdaya. Itu tidak boleh. Nah, di abad 21 ini tantangannya cukup banyak. Sebagaimana tadi Prof. Turkan bilang, abad 21 ini luar biasa godaannya. Nah, kita ini tertantang untuk membuktikan, mengontrol apakah kita itu mampu memenangkan diri kita sendiri sehingga positioning santri itu menjadi magnet, center magnet yang luar biasa. Nah, ketika itu kita ada suatu atribut demikian, maka followernya itu otomatis mengikuti banyak sekali, di mana follower itu dimaksudkan untuk minta jalan dari gelap menuju ke terang. Nah, agar itu dari gelap ke terang itu menjadi sesuatu kenyataan dan nanti akan menjadi tumpuan orang yang tidak berdaya menjadi berdaya. Maka sebagaimana tadi, Iqra tadi, bacalah yang dikemas dalam istilah pendidikan Prof. Turkan, kalau itu salah dikoreksi, long life learning. Jadi belajar sepanjang hayat. Nah, belajar sepanjang hayat ini harus dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tahu menjadi mengerti. Kemudian dari mengerti menjadi suatu to be. Nah, to be ini adalah to be personal maupun to be sosial. Nah, ketika personal itu juga mempunyai tanggung jawab sosial. Kalau kita mau makan nasi, ya nasi semua. Kalau kita itu makan jagung, ya jagung semua. Nah, itu namanya itu sambung rasa. Itu to be. Orang yang tidak mampu kita berikan. Tetapi untuk syaratnya memberi, kita harus punya dulu.
Agar kita punya dulu, maka kita harus mampu menjadi magnet center, pusat orang itu datang. Nah, itu ketika sudah to be terpenuhi, menjadi living together. Nah, ini living together ini harus dikembangkan lagi ya, Prof. Turkan ya. Living together itu tidak hanya antar umat, tetapi planet semesta alam. Termasuk itu entah itu animal, entah itu gunung, bukit, segala macam. Nah, ini yang dikatakan bahwa ketika kita itu merefleksi diri, terutama di Hari Santri Nasional, sebetulnya pandemi itu asal-muasalnya ketidakseimbangan bumi yang karena korban arogansi revolusi 4.0. Tebang hutannya tidak bisa mengembalikan. Mengambil batu baranya dianukan tapi tidak dikembalikan dengan sesuai standarnya. Kemudian memakan apa yang mestinya itu tata kramanya sesuai dengan kaidah-kaidah Islam itu banyak yang dilanggar. Nah, inilah menjadi unstable kondisinya. Sehingga living together ini menjadi atribut untuk santri-santri junior kita yang sedang mencari identitas diri untuk kita ajari, kita berikan contoh bahwa artinya itu ketika itu menyembelih misalkan ayam, bismillahnya itu maknanya apa? Yaitu minta izin pada Allah. Karena kita tidak dibolehkan untuk menyembelih kecuali karena ridho ilahi. Simbol-simbol yang begini ini kita terjemahkan dalam suatu kondisi yang kehidupan sehari-harinya itu nyata. Tadi Nyai Uji memberikan positioning bagaimana guru itu sebagai seolah-olah murid. Agar nanti tidak sombong. Ini juga memberikan suatu makna yang sangat tinggi. Dan Nyai Uji itu akan diberikan lipatan berkah semakin tinggi karena mampu menjalankan low profile high product. Jadi high product itu adalah berkah ilahi yang dilipat gandakan. Demikian juga yang dikatakan tanggung jawab lingkungan oleh Gus Parto tadi. Insya Allah Profesor Gus Parto sampean. Ya, itu sungguh sangat betul. Jadi ini model-model Gus Parto yang pakai gini ini sangat disukai karena sederhana mentransfer ilmunya sehingga partisipan itu sangat mengena dan akan mengimplementasikan dengan mudah, tidak terlalu muluk-muluk tetapi mudah dilakukan. Inilah maknanya. Demikian juga dengan Gus Sodik itu tangan ada di atas. Wah, ini ya saya menarik loh Bu Muslihat itu. Tangan di atas itu enggak gampang itu. Jadi kata memberi itu kalau tidak dilatih itu sulit itu. Betul ya Gus Sodik ya. Kata memberi itu kalau tidak dilatih itu sulit. Sehingga dengan demikian ya toh kita sangat senang dengan Gus Sodik, dengan Gus Parto, dengan Prof. Turkan, dengan Nyai Uji. Luar biasa pokoknya ini. Hari ini itu spesial webinar. Begitu Bu Musliati? Luar biasa. Malam ini memang malam spesial, Prof. Karena Sangat. begitu banyak ide-ide yang luar biasa yang dicetuskan oleh para tokoh-tokoh luar biasa dari pengurus MUI Jawa Timur, dan juga spesialnya kita tidak membuka tanya jawab gitu Prof, karena ini adalah satu intisari dari ide-ide yang insya Allah nanti akan menjadi inspirasi bagi banyak orang bagaimana kembali memasuki kehidupan baru dan semoga pandemi segera berlalu, ngaten Prof.
Dan tentu arahan Prof. Joko yang sangat bernas ini akan memberikan satu petunjuk bagi kita tentang bagaimana santri berkiprah di berbagai bidang, di berbagai sektor untuk memberikan kemaslahatan, turut berkiprah untuk memajukan peradaban dunia, khususnya peradaban di Indonesia, tanpa meninggalkan nilai-nilai religius dan tanpa melupakan akar budaya atau kearifan Indonesia. Ngaten kira-kira nggih Prof nggih? Top sangat itu. Luar Beliaunya itu biasa. hebat loh. Dalam tempo 10 menit itu padat sekali yang diaturkan, disampaikan itu. Luar biasa. Ini karena Prof. Joko ini, Prof. Prof, moderatornya dahsyat. Karena terinspirasi oleh Prof. Suparto. Ini saya mau nembang lagi enggak apa-apa nggih, Prof? Monggo. Setuju. Setuju nggih, Prof, di akhir ini. Yeah. Nah, ini saya terinspirasi terinspirasi oleh Habib Syekh ini, Prof. Semoga tidak salah lagunya ini, Prof. Turi putih ditandur ning kebon agung, ono cleret tiba nyemplung mbok ira kembange opo, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Wetan kali, kulon kali, wetan kali, kulon kali, tengah-tengah tanduran pari, ati seneng-seneng sekali, kumpul para tokoh MUI. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah, sallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, barokah para kiai, barokah para founding fathers Indonesia yang telah memberikan jiwa-jiwa patriotisme kepada kita untuk tidak pernah berhenti berjuang lewat jalur bidang pendidikan kita masing-masing untuk terus menegakkan, menyuburkan, dan juga memelihara NKRI yang kita cintai. Hadirin yang berbahagia, demikianlah peringatan Hari Santri spesial MUI pada malam hari ini lewat literasi pandemi ke-16. Semoga Prof. Joko, Prof. Turhan Yani, Prof. Suparto, Kiai Sodik Nur Iskandar, Ibu Nyai Uji, seluruh pembicara pada malam hari ini, dan seluruh pengurus MUI dilimpahi kesehatan, keberkahan, dan juga senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan amanah, ikut menginspirasi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur. Terima kasih juga kepada panitia dan juga para peserta yang setia hadir setiap kali malam Jumat mengikuti literasi pandemi sebagai sebuah program unggulan MUI Jawa Timur. Dari saya selaku pemandu acara, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada salah khilaf, dan akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Safira. Matur nuwun. Moderatornya jangan ganti-ganti, Prof. Baik, terima kasih kepada Ibu Nyai Muslihati yang telah memandu diskusi yang sangat luar biasa malam hari ini. Selanjutnya, sebagai ungkapan terima kasih kami kepada para narasumber, berikut kami sampaikan e-sertifikat. Baik, yang pertama untuk Dr. Kiai Haji Nur Sodik Iskandar. Yang kedua untuk Dr. Hajah Uji Aisyah. Matur nuwun, barakallah. Yes, Bu Nyai. Yang ketiga untuk Dr. Suparto Wijoyo. Syukran kasir, matur nuwun. Gus Parto. Keempat untuk Profesor Dr. Turhan Yani. Sekalian selamat, Prof. Safira. Profesor barunya Prof. Turhan. Barokah. Selamat, sukses Prof. Turhan. Matur nuwun Bu Uji dan Bapak Ibu yang lain. Mbak Safira, terima kasih. Baik, tibalah kita di penghujung acara. Oleh karena itu, kami memohon doa penutup yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Nur Sodik Iskandar. Kepada beliau, waktu dan tempat kami silakan.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Wa fi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal Amin. hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik Amin. ala sayyidina Muhammadin al-Fatih Amin. wal khatim. Amin. Amin. Nasirul haqqi bil haqqi. Amin. Amin. Mustaqim wa ala alihi wa Amin. sahbihi qadri miqdaril azim. Allahumma Amin. barik lana fi umrina Amin. wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi arzaqina Amin. wa barik lana fi jamiatina wa barik lana fi Amin. jamaatina wa hasil maqasid. Amin. Amin ya Allah. Niyatan sholihah bi Amin. barakati syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Amin. jannibna bil afwi Amin. wal salamah wa haqqibna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi la raiba fi inna Amin. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa tawaffana ma'al abrar aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Nur Shadiq Iskandar. Alhamdulillah webinar malam hari ini berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih atas atensi yang diberikan oleh para hadirin. Sampai bertemu pada webinar seri literasi pandemi MUI Jatim selanjutnya. Demikian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mohon Prof. izin. Sami-sami. Mohon izin undur diri, Prof. Ya, Matur sami-sami. nuwun. Sehat Ya. selalu. Lagunya Tetap belum. mantap. Oh, lagunya. Lagunya belum. Lagunya Punya apa moderator. Yeay. Lagu Padamu Negeri. Oh, nggih, padamu negeri belum. Kurang padamu negeri, Mbak Safira. Kurang Padamu Negeri. Oke. Selanjutnya Oke. bisa diputar oleh operator. Matur suwun, Bu Nyai Uci, Prof. Turhan, Nggih, Sotik, sami-sami Prof Joko. nggih, Alhamdulillah. Prof. Turhan, Bu Nyai Uci.